Bapak dan Ibu peserta kegiatan pemberian penghargaan yang sudah berada di KPU Provinsi Jawa Barat. Kami mohon untuk segera memasuki ruang acara karena acara akan segera dimulai. Ibu, sorot dulu pimpinan. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir di Aula KPU Provinsi Jawa Barat, berkenan untuk menempati tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Dan yang mengikuti secara daring, mohon izin untuk melakukan pengecekan suara apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Terdengar jelas, Bu? Terdengar, Bu. Terima kasih. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Saat ini pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat sudah memasuki ruangan acara dan kami mohon izin untuk segera melaksanakan kegiatan hari ini. Pak Heri mungkin bisa di depan, Pak Heri bisa di depan terlebih dahulu, Pak. Enggak, ini di depan masih kosong. Maaf. Ya. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kita kesehatan. Yang terhormat
anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Idan Holik, dan Bapak Undang Suryatna. Yang kami hormati, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Tepi Darmawan. Yang kami hormati, PLT Kabak Hukum Teknis dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Cecep Nurzaman. Yang kami hormati, para komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta para Kasubag Teknis dan Hupmas 27 Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota yang telah hadir baik secara luring maupun daring, serta Bapak Ibu yang sama berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan pemberian penghargaan tahunan, pengelolaan PPID, RPP, website, sosialisasi, dan pendidikan pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2021 di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang sama berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang hadir secara luring dimohon untuk berdiri, dan yang hadir secara daring dimohon untuk duduk siap. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nanang Surya Wibawa. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandu dengan secara Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa huwa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la bis sama was sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pemberian penghargaan tahunan kepada KPU Kabupaten Kota dalam pengelolaan PPID, RPP, website, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di tahun 2021. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami kepada penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan kami, dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa membentuk kami seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tak mengampuni, niscaya kami akan merasa merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah ya satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halakstani wa ana abduka wa ana abika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu bizzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar wa la fa'inda lisyab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabah doa kita semua. Baik Bapak Ibu yang sama berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh PLT Kabak Hukum Teknis dan Hukmas KPU Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Cecep Nurzaman dengan hormat disilakan. Mohon izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Idham Holik, dan juga kebetulan alhamdulillah Ketua Divisi SDM untuk KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Undang juga dapat hadir. Yang kami hormati Pak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Tepi Darmawan, Bapak Ibu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat beserta para kasubagnya, kasubag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat atau yang mewakili, dan juga teman-teman kami di KPU Provinsi Jawa Barat, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan, bahwa kegiatan pemberian penghargaan untuk pengelolaan RPP, website, PPID, dan sosialisasi serta pendidikan pemilih berkelanjutan, insya Allah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang kebetulan dalam hari ini juga ada jam 2 kurang lebih akan dilakukan untuk persiapan rapat pimpinan untuk hari esok, sehingga mudah-mudahan bisa terlaksana secara efektif untuk acara pemberian penghargaan pengelolaan terbaik dalam Sosdiklik Parmas. Untuk kategori, insya Allah kita akan menyampaikan terkait dengan kategori RPP, PPID, website, medsos, dan sosialisasi serta pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu akan dibagi beberapa kategori juga, ada RPP inovatif, RPP informatif, ada juga. Nah, ini untuk KRPP inovatif merupakan RPP yang melakukan inovasi selama tahun 2021. Dan RPP informatif merupakan RPP yang memberikan informasi yang lengkap kepada pemohon informasi selama tahun 2021. Yang kedua, untuk kategori PPID, di sini ada PPID yang responsif berdasarkan jumlah pemohon yang direspon dengan cepat, tepat oleh PPID KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya untuk terkait PPID, ada juga PPID atau PPID yang informatif berdasarkan kelengkapan data dan informasi di aplikasi PPID. Kategori ketiga terkait dengan website, pengelolaan website yang terupdate, melakukan update data informasi berita di webnya dilihat dari aktivitas per bulan. Website juga akan dilihat dari kategori terinformatif berdasarkan kelengkapan informasi di website. Kategori keempat yaitu kategori medsos, ada medsos terupdate berdasarkan jumlah update informasi per bulan, dan juga ada medsos terinformatif, medsos yang banyak memberikan informasi data melalui medsos. Dan yang terakhir untuk kategori sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan akan dilihat berdasarkan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang inovatif dan juga jumlah program kerjasama atau MOU terbanyak. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan pemberian penghargaan bagi KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat yang dalam hal ini terbaik, kita seluruhnya 27 kabupaten kota seluruhnya melakukan apa yang tadi disampaikan, tapi tetap kami harus memilih di antara yang baik menjadi yang terbaik, seperti itu. Dalam hal ini mudah-mudahan jadi pemicu juga pemberian penghargaan yang nanti akan disampaikan oleh para pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, dan ini juga menjadi amal baik kita, bukan hanya tadi untuk lembaga, amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu selanjutnya berkenan kepada Ketua Divisi SDM Pak Haji Undang nanti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara dalam kegiatan pemberian penghargaan tahunan pengelolaan PPID, RPP website, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2021. Demikian, mohon maaf jika pelayanan kami dalam menyambut Bapak Ibu kurang berkenan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang sekaligus akan membuka acara secara resmi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Undang Suryatna. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu berada di dalam ruangan ini untuk menghadiri suatu kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Perlu disampaikan bahwa Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat tidak bisa hadir secara langsung dalam kegiatan ini karena ada kegiatan lain yang bersamaan. Juga beberapa komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sedang mengikuti kegiatan yang juga waktunya bersamaan dengan kegiatan hari ini. Oleh karena itu Pak Ketua dan meminta maaf tidak bisa hadir secara langsung. Yang saya hormati Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pak Dr. Idham Holik. Yang saya hormati Pak Sekretaris Provinsi Jawa Barat Pak Tepi Darmawan. Yang saya hormati juga PLT HTH Pak Cecep dan seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Kota Divisi Sosparmas, Diklih dan SDM. Nah, SDM kebetulan kalau di KPU Kabupaten Kota ya satu dan saya berdua. Makanya saya dengan Pak Idham ini adalah sama-sama ya kalau di Kabupaten Kota membidangi Sosdiklik Parmas dan saya di KPU Provinsi Jawa Barat sebagai divisi SDM. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang tentu saja istimewa untuk kita semua karena KPU Provinsi Jawa Barat insya Allah akan memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Kota yang berprestasi dalam pengelolaan di bidang website PPID, kemudian RPP, website, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Pemberian penghargaan ini merupakan kegiatan yang rutin ya yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Kota yang pengelolaan di bidang RPP, PPID, website, kemudian juga sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan dianggap berprestasi sehingga insya Allah nanti KPU Kabupaten Kota yang memulai kreasi inovasi di dalam pengelolaan kegiatan tersebut ya akan diberikan penghargaan. Ya, kita tahu bahwa PPID, RPP, website, kemudian juga sosialisasi dan pendidikan pemilih itu berhubungan langsung dengan publik. Sehingga ini menjadi cermin KPU di mata masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan PPID, di mana juga adalah memberikan pelayanan kepada publik secara langsung, kemudian juga RPP, Rumah Pintar Pemilu memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, baik itu yang dikelola secara manual maupun elektronik, PPID, demikian juga website. Karena apa yang kita tampilkan di website, di RPP, maupun pelayanan melalui PPID, itu akan disorot atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menilai KPU itu bisa dari tadi titik-titik PPID, kemudian RPP,
website, sosialisasi, dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, update informasi, penyajian informasi yang menarik, dan kemudian inovasi-inovasi lain dalam pengelolaannya, itu akan berdampak pada kepercayaan publik kepada kita. Jadi, keterbukaan informasi yang dikelola melalui PPID itu juga akan menunjukkan kepercayaan publik terhadap kita sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, selalu berupaya untuk berkreasi, berinovasi, dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PPID, RPP, website, dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Ini akan berdampak positif apabila kita mampu mengelolanya dengan baik. Nah, terutama yang terkait dengan kepercayaan publik kepada kita sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu tahun 2024 dan pemilihan tahun 2024 ya sebetulnya tidak terlampau, boleh dikatakan sudah cukup dekat, ya, tidak terlampau lama lagi kita akan menghadapi itu, dan masyarakat akan sangat menunggu informasi-informasi penting yang akan mereka terima terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 maupun pemilihan 2024. Oleh karena itu, update informasi, update kegiatan, kemudian kreasi, inovasi dalam pengelolaannya, ini tentu akan memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat. Nah, bagi mereka yang mendapatkan penghargaan, itu adalah merupakan apresiasi supaya menjadi pemicu atau motivasi bagi rekan-rekan KPU kabupaten kota yang lain yang belum mendapatkan. Bukan berarti bahwa mereka yang belum mendapatkan itu tidak berprestasi, tapi ada yang lebih baik dari itu. Sehingga penghargaan ini hanya diberikan kepada yang terbaik dari yang baik. Sehingga jangan putus semangat. Misalnya kalau belum mendapatkan penghargaan, tapi harus dijadikan sebagai motivasi. Hambatan jangan dianggap sebagai permasalahan, tapi hambatan itu jadikan sebagai tantangan untuk selalu dapat berubah, dapat meningkatkan kinerja, dapat berprestasi dengan lebih baik lagi, dan sehingga kita tidak cukup puas dengan apa yang kita peroleh, tapi kita selalu upayakan untuk selalu berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, setiap tahun KPU Provinsi Jawa Barat akan memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada KPU Kabupaten Kota yang dianggap yang terbaik dari yang baik. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemberian penghargaan tahunan pengelolaan PPID, RPP, website, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2021, dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Undang Suryatna yang telah memberikan sambutan, pengarahan, dan juga membuka acara secara resmi. Sebelumnya saya menyapa juga kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Endun Abdul Haq yang telah hadir secara daring dari Kota Medan, Sumatera Utara. Bapak sehat selalu, lancar semua urusannya. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemberian penghargaan tahunan, pengelolaan PPID, RPP, website, sosialisasi, dan pendidikan pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2021.
untuk kategori pertama, yaitu Rumah Pintar Pemilu Inovatif. Dan nominasinya adalah KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kota Bogor, KPU Kota Sukabumi. Kami mohon berkenan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat untuk membacakan juaranya. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Haji Damholik untuk membuka amplopnya untuk membacakan juara 1, 2, dan 3. Terima kasih Teh Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah sampailah kita kepada acara yang tadi sudah disampaikan. Acara ini sangat penting buat kita semuanya untuk melihat masa lalu dan menatap masa depan. Dan kebetulan saya sudah diserahkan sebuah amplop tersegel ya. Tersegel. Tersegel, saya belum buka. Ya, baiklah saya buka. Kang Heri mau jadi saksi? Oh, Tenina. Saya buka ya. Ada yang mau memberikan tebakan kira-kira siapa? Wah. Siapa? Kang Heri gitu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Kang Heri dapat award pertama itu harus traktir orang seruangan ini. Kalau ya, tapi belum tentu juga. Oke, amplop sudah saya buka, ya. Saya akan bacakan dari urutan terendah ya, juara 3 maksud saya. Juara 3, juara 2, dan juara 1. Juara 3 diraih oleh KPU Kabupaten Bandung. Saya ucapkan selamat kepada Kang Haji Supriyatna ya, KPU Kabupaten Bandung telah meraih juara 3 untuk kategori RPP inovatif. Ya. Perlu diketahui bagi rekan-rekan nanti yang melakukan kunjungan ke RPP KPU Kabupaten Bandung itu akan disediakan kopi gratis. Ya, kalau perlu habis ini kita ke sana boleh juga. Yang kedua, ya, juara kedua diraih oleh KPU Kota mana kira-kira? Kota Sukabumi. Ya. Ratna selamat ya. Juara pertama. Nah, kira-kira siapa juara pertama ini? Juara pertama diraih oleh KPU Kabupaten Bogor. Ya. Baik, terima kasih Pak Jidam dan sebelumnya kami akan memberikan gambaran video hasil visitasi KPU Provinsi ketiga KPU Kabupaten Kota tersebut. Ya, silakan. Ya, jadi Odinin.
Selamat untuk rekan-rekan yang meraih juara 1, 2, dan 3. Ya, masih Tadi- ada Pak. Ini hasil visitasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam penilaian RPP inovatif di ketiga daerah tersebut. Oke ya, selamat pada rekan-rekan semuanya. Baik. Ya. Untuk selanjutnya dimohon Oke, makasih. Pak Idam untuk membacakan masih Pak satu lagi. RPP informatif Pak, satu lagi. Ya, satu lagi untuk satu sama-sama kategori RPP. Baik ya, ini amplopnya masih tersegel. Ya, karena segel sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau nggak bersegel urusan panjang. Itu Pak Lurah. Ya. Makasih ya. Nah ini udah saya buka. Baiklah, saya akan bacakan dari urutan yang terbawah. Juara 3 diraih oleh KPU Kabupaten. Ini nominasinya dibacain. Ya, nominasi kedua adalah Rumah Pintar Pemilu Informatif. Merupakan rumah pintar pemilu yang memberikan informasi yang lengkap kepada pemohon informasi. Silakan Pak. Videonya diputar. Dan nominasinya adalah Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung. Ya. Silakan Pak untuk Oke. Terima kasih. dibacakan. Saya akan bacakan juara ketiga diraih oleh KPU Kabupaten Cirebon. Biasa. Nah, selamat buat Kang Dedi ya, selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Cirebon, sekaligus juga bos batik. Oke. Yang selanjutnya, juara 2 untuk kategori RPP informatif diraih oleh KPU Kabupaten Ciamis. Selamat Bang. Selanjutnya, juara pertama diraih oleh KPU Kota Cirebon. Ya. Selamat kepada ketiga daerah itu, dan kami juga memiliki video saat kami melakukan visitasi ke 3 daerah tersebut. Daerah 3 Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Ciamis dan Kota Cirebon. Selamat ya buat rekan-rekan semuanya.
Baik, selamat kepada 6 KPU Kabupaten Kota yang sudah bisa menjadi yang terbaik dari yang baik. Baik, kami persilakan untuk perwakilan dari 6 KPU Kabupaten Kota untuk kategori RPP inovatif. Juara pertama itu adalah Kabupaten Bogor, juara 2 Kota Sukabumi, dan juara ketiga KPU Kabupaten Bandung. Baik, kemudian saya persilahkan juga untuk ke depan untuk kategori RPP inovatif. Kota Cirebon, kedua Kabupaten Kabupaten Ciamis, dan ketiga Kabupaten Cirebon. Silakan untuk menerima piagam penghargaan. Mohon perkenan Pak Dr. Haji Idham Holik untuk memberikan piagam penghargaan. Foto bersama terlebih dahulu, mungkin mohon perkenan Bu Nina, Pak Undang, dan Pak Sekretaris, Pak Tepi untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih dan selamat kepada 6 KPU Kabupaten Kota yang sudah meraih juara 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya, kita akan membacakan kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Kategori PPID yang pertama adalah PPID responsif. Berdasarkan jumlah pemohon yang direspon dengan cepat dan tepat oleh PPID KPU Kabupaten Kota. Untuk itu, mohon perkenan Bapak Haji Undang Suryatna untuk membacakan juaranya, dan sebelumnya saya akan membacakan kategori pertama, yaitu adalah PPID responsif. Nominasinya adalah KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Bandung Barat, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kota Cirebon, dan KPU Kota Tasikmalaya.
Silakan kepada Pak Undang untuk membacakan juaranya. Penghargaan untuk kategori EPPID responsif. Ini kelihatannya Bandung-Bandung, Cirebon-Cirebon. Satu lagi Tasik. Ini ada 2 kabupaten kota yang sama. Ini masih disegel ya. Nah, ini siapa yang memperoleh yang terbaik dari yang baik? Dari 5 nominator, ada 3 yang memperoleh penghargaan ya. Untuk juara ketiga kategori EPPID responsif adalah ini KPU Kabupaten Bandung. Juara ketiga. Selanjutnya untuk juara kedua diraih oleh KPU Kabupaten lagi Cirebon. Dan juara pertama dari 3 sisa KPU Kabupaten Kota yang belum disebut diraih oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Selamat untuk meraih penghargaan sebagai EPPID responsif. Ya, selamat kepada ketiga KPU Kabupaten, yaitu KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cirebon. Pak Undang izin masih ada satu lagi nanti. Ya. Ya, kategori berikutnya adalah EPPID informatif berdasarkan kelengkapan data dan informasi di aplikasi EPPID. Dan nominasinya adalah KPU Kota Bogor, KPU Kota Banjar, KPU Kota Bandung, KPU Kabupaten Kuningan, dan KPU Kabupaten Ciamis. Silakan kepada Pak Undang untuk membacakan juaranya. Penghargaan selanjutnya untuk kategori EPPID informatif masih ada di dalam ini, belum, masih tersegel ya. Kita lihat. Saya coba buka. Ini bisa diintip betul. Dari 5 nominasi itu ada 3 KPU Kabupaten Kota yang akan mendapatkan penghargaan ya. Semua ada di sini. Ini kelihatannya yang juara ketiga itu diraih oleh KPU, hadir nggak ya di sini? Kota Bandung. Sedangkan untuk juara kedua diraih oleh dari bagian timur ya, KPU Kabupaten Ciamis. Dan juara pertama diraih oleh, ini sebagai kategori EPPID informatif, KPU Kota Bogor. Baik, selamat kepada Selamat untuk KPU Kabupaten Kota yang meraih penghargaan kategori EPPID informatif. Ya, selamat kepada ketiga KPU Kabupaten Kota, yaitu Kota Bogor,
Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Baik, mohon perkenan ke-6 KPU Kabupaten Kota yang meraih kategori EPPID untuk maju ke depan, yaitu KPU Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung. Kemudian EPPID informatif Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung. Mohon berkenan Bapak Haji Undang Suryana untuk memberikan piagam perhargaan. Baik, sudah, terima kasih dan selamat kepada KPU Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Kota Bogor, Kota Bandung, dan juga Kabupaten Ciamis. Dan kita akan melanjutkan ke kategori berikutnya, yaitu website terupdate yang berdasarkan penilaian melakukan update data informasi berita di website dilihat dari aktivitasnya per bulan. Dan ini juga kami berdasarkan website yang sudah melakukan migrasi ke website KPU Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya kami mohon berkenan Bu Nina Yuningsih untuk membacakan juaranya. Dan sebelumnya mari kita simak bersama nominasinya untuk website terupdate adalah KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kota Bogor, KPU Kota Cirebon, dan KPU Kota Sukabumi. Mangga mohon berkenan Bu Nina untuk membacakan juaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kategori website terupdate. Mudah-mudahan pemenangnya yang tidak ada di dalam nominasi. Ini disegel. Segelnya tapi tidak memenuhi standar. Karena saya divisi logistik, jadi tahu. Anggaran terbatas, Bu. Menunggu ya. Peraih juara ketiga. Saya tidak mau yang ini terus ya.
KPU Kabupaten Cirebon. Selanjutnya peraih juara kedua KPU, kira-kira yang merasa juara untuk yang kedua siapa? Saya akan berikan kepada yang merasa juara. KPU Marika Kabupaten Bandung. Lagi KPU Kabupaten Bandung lagi. Sehingga untuk juara yang pertama diraih oleh KPU Kota Bogor. Oke, baik. Selamat kepada pemenang. Kepada yang belum menang, insya Allah di nominasi yang akan datang. Baik, selamat kepada Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya, ya. Baik, selanjutnya untuk kategori website informatif yang berdasarkan kelengkapan informasi di dalam websitenya, yang tentunya sudah bermigrasi ke website KPU Republik Indonesia. Silakan Ibu Nina. Oh, nominasinya, maaf. Nominasinya adalah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Baik, kita lanjutkan. Pemenang kategori website terinformatif. Saya memiliki dugaan Kabupaten Bandung itu memiliki kafe kopi yang gratis. Apakah dampak dari kopi gratis itu atau bukan? Gratifikasi. Pemenang juara kedua. Saya kedua saja. Kedua diraih oleh KPU. Kira-kira mana yang pantas? KPU untuk peraih juara kedua, KPU Kota Bandung. Selanjutnya, peraih juara ketiga, alhamdulillah, KPU Kabupaten, kira-kira Kabupaten Purwakarta. Juara pertama Kabupaten Bandung lagi. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang dan mohon untuk berkenan menerima piagam penghargaan pada KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan juga Kabupaten Bandung. Silakan mohon berkenan untuk
memberikan penghargaan Ibu Nina Yuningsih. Dimohon para yang mengambil foto bisa mundur di belakang kamera karena kamera kami harus berputar. Izin mohon. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke kategori berikutnya, yaitu media sosial. Untuk kategori media sosial yang pertama adalah media sosial terupdate. Ini berdasarkan jumlah update informasi per bulan, di mana informasi yang diberikan bukan hanya merepost informasi dari KPU Republik Indonesia ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Baik, saya mohon berkenan selanjutnya kepada Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat untuk membacakan juaranya, dan untuk kategori terupdate nominasinya adalah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Ciamis. Silakan kepada Bapak Sekretaris untuk membacakan juaranya. Baiklah, saya akan membacakan juara 1, 2, dan 3 untuk kategori medsos terupdate. Segera saya buka. The winner is juara ketiga KPU Kota Cirebon. Juara kedua KPU Kota Bandung. Dan juara 1 KPU Kabupaten Ciamis. Ya. Baik. Selamat kepada ketiga KPU tersebut. Kota Cirebon, juara 3 Kota Cirebon, juara 2 Kota Bandung, dan juara 1 Kabupaten Ciamis. Ya. Selanjutnya untuk kategori media sosial. Ya, selanjutnya untuk kategori media sosial informatif, yaitu media sosial yang banyak memberikan informasi data melalui media sosial. Silakan, nominasinya adalah
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka. Mangga silahkan Pak Sekretaris untuk membacakan juaranya. Saya membuka kembali apel dari panitia. Juara 3, 2, dan 1 untuk kategori medsos informatif adalah juara 3 KPU Kabupaten Bandung. Juara 2 KPU Kabupaten Majalengka. Dan juara 1 adalah KPU Kabupaten Bogor. Selamat untuk para pemenang. Baik, silahkan kepada KPU Kabupaten Kota yang meraih juara 3 Kabupaten Bandung, juara 2 Kabupaten Majalengka, dan juara pertama Kabupaten Bogor. Dan juga untuk kategori terupdate, Kota Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Ciamis untuk maju ke depan menerima piagam penghargaan. Mohon berkenan Bapak Sekretaris untuk memberikan piagam penghargaan. Berkenan kembali pimpinan untuk berfoto bersama untuk kategori media sosial, terupdate dan informatif. Yang sama berbahagia, kita memasuki pemberian penghargaan kategori terakhir, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Kategori pertama adalah metode sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan inovatif, yang berdasarkan metode sosialisasi yang variasi. Dan mohon berkenan PLT Kabak Hukum Teknis dan Hukmas KPU Provinsi Jawa Barat nanti untuk membacakan juaranya, dan nominasinya adalah Kota Sukabumi,
Kota Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, baik, silahkan kepada Bapak Cecep Nur Zaman untuk membacakan juaranya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dini. Mohon izin para pimpinan, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan atau membacakan kategori metode sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan inovatif. Masih sama tersegel. Alhamdulillah ada 3, juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 3, KPU Kota Banjar. Tepuk tangan untuk Kota Banjar. Juara kedua, KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dan juara ke-1, kota atau kabupaten ya Budin? KPU Sukabumi, kota kabupaten Budin? KPU Bisa Kota Kota Sukabumi. Baik. Selamat. Ya, selamat kepada KPU Kota Banjar, juara 3, juara 2, KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan juara pertama KPU Kota Sukabumi. Baik, ini kategori yang benar-benar terakhir, yaitu jumlah program kerjasama atau MOU terbanyak. Ini adalah penghargaan KPU Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan pemilih berkelanjutan dan upaya juga dari KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pendidikan pemilih di masing-masing daerah. Dan nominasinya adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Silakan Pak Cecep untuk membacakan juaranya. Baik, terima kasih Bu Dini. Saya di depan ada kategori program kerjasama MOU terbanyak. Saya buka sama dalam keadaan tersegel. Ada 3 KPU Kabupaten atau Kota, juara 1, 2, dan 3. Untuk juara ketiga, KPU Kabupaten Garut. Tepuk tangan. Juara 2, KPU Kabupaten Purwakarta. Dan untuk juara pertama, ada 2 kabupaten yang belum disebutkan. KPU Kabupaten Cirebon dengan 11 kerjasama atau MOU yang dilakukan. Baik, selamat kepada Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Garut. Dimohon berkenan untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan, yaitu untuk metode sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan inovatif Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Dan jumlah program kerjasama atau MOU terbanyak, juara 1 Kabupaten Cirebon, juara 2 Kabupaten Purwakarta, dan juara 3 Kabupaten Garut. Mohon berkenan Bapak PLT Kabak Hukum dan Teknis dan Hukmas untuk memberikan piagam penghargaan.
Satu kali lagi. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang yang sudah memberikan kinerja terbaik selama tahun 2021. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan di tahun depan ini akan menjadi motivasi bagi KPU kabupaten kota yang lainnya untuk memberikan yang terbaik pula, untuk berkinerja lebih baik. Mohon berkenan Bapak Idam Holik mungkin untuk terakhir kalinya dan untuk menutup juga acara. Silakan Pak. Terima kasih Teh Dini. Alhamdulillah proses ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam demokrasi. Yang saya hormati kepada rekan-rekan kerja saya, anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Teh Nina, Pak Undang, yang standby, dan ada Kang Haji Ndun yang hadir lewat daring ya, lewat Zoom. Terima kasih Kang Haji. Yang saya hormati kepada rekan kerja saya, Kang Cecep, Teh Dini, dan rekan-rekan sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, baik yang hadir di ruangan ini maupun melalui aplikasi Zoom, ya, khususnya kepada rekan-rekan di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, beserta rekan-rekan pejabat dan staf sekretariat KPU Kabupaten Kota. Alhamdulillah proses ini berjalan lancar. Kami KPU Provinsi Jawa Barat ya ingin memberikan award kepada 27 KPU Kabupaten Kota tanpa diskriminasi dalam tanda kutip ya. Inginnya ya, tetapi karena kita komitmen terhadap objective assessment ya, objective assessment atau penilaian objektif, pada akhirnya inilah sebuah keputusan yang harus kami sampaikan, kami bacakan, dan kami berikan award kepada rekan-rekan yang telah menerima. Bagi rekan-rekan yang telah menerima award, mohon jangan jumawa ya. Dan bagi rekan-rekan yang belum menerima award, pada sesi akhir acara ini KPU Provinsi Jawa Barat meminta maaf karena kami melakukan objective assessment atau penilaian objektif, dan selama penilaian ini komisioner tidak terlibat. Kenapa? Karena memang ya kami ingin menunjukkan sebuah objektivitas Kang ya, dan ini sepenuhnya dilakukan oleh rekan-rekan staf sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang melakukan monitoring dan telah didelegasikan untuk melakukan penilaian. Pada saat proses assessment, saya sendiri memang lebih fokus pada kegiatan proses seleksi ya. Jadi saya juga tahunya sudah akhir Kang ya. Sudah akhir, saya cuma diberikan daftar nama nominasi saja atau daftar nama nominator. Untuk pemenangnya saya juga tidak tahu ya. Tidak bermaksud klarifikasi apa yang tadi saya sampaikan tersebut untuk menunjukkan bahwa penilaian yang kami berikan ini adalah objektif ya. Saya berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini merupakan sarana bagi kita untuk mengevaluasi masa lalu dan bagaimana merancang masa depan khususnya tahun 2022. Kita ketahui tahun 2022 adalah tahun di mana kita akan melakukan konsolidasi persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang lebih intensif lagi. Ya, berbekal pengalaman di tahun 2021 ya, saya berharap kepada kita semua termasuk kami di KPU Provinsi Jawa Barat ya, agar kita semua dapat meningkatkan kinerja kita di level masing-masing ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 nanti ya infrastruktur maupun fasilitas pendukung kinerja kita menjadi semakin baik ya. Dan oleh karena itu
Bagi rekan-rekan yang belum menerima award, mudah-mudahan tahun depan adalah tahun di mana bagi kita semua untuk sebagai sarana pembuktian bahwa kita dapat bekerja dengan lebih baik lagi, better performance ya, seperti itu. Bukan betternya KPU Kota Bogor nih. Ya. Walaupun tadi saya sebenarnya agak bingung nih kenapa KPU Kota Bogor nih dapat menerima award untuk media sosial terinformatif Bang ya. Seingat saya itu Kang Heri itu kalau pagi saya telepon susah. Ya, seingat saya. Ternyata tadi beliau bisik-bisik ke saya, bukan saya Bang yang lola medsosnya katanya. Ya berarti clear ya. Kalau Kang Heri yang mengelola akun, saya agak curiga itu. Ya. Jangan-jangan ada konspirasi. Ternyata enggak. Bukan beliau Kang yang megang Kang. Berarti benar-benar objektif ya. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Ya. Tahun 2021 adalah tahun pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan di tahun 2022 perencanaan kerja kita dan implementasi perencanaan kerja kita menjadi semakin baik dalam peribahasa manajemen. Siapapun yang dapat merencanakan perencanaan, maka pada dasarnya 50% kesuksesan sudah di tangan. Dan mudah-mudahan nanti di awal tahun 2022 di bulan Januari kita dapat lakukan rapat koordinasi perumusan perencanaan program divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya. Dan saya berharap rekan-rekan ke depan pasca kegiatan ini mulai merumuskan program-program prioritas apa saja ke depan yang bisa disusun dan dilaksanakan. Dan insya Allah di bulan Januari 2022 KPU Provinsi Jawa Barat juga akan menerbitkan surat berkaitan dengan apa yang akan dinilai untuk tahun 2022. Sama halnya dengan apa yang kami lakukan pada siang menjelang sore hari ini, jauh sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kita sudah menerbitkan surat tentang apa yang akan dinilai. Ya, seperti itu Kang Jajab ya. Jadi insya Allah penilaiannya tidak amatir, penilaiannya tidak serabutan. Kita memang berupaya untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan perencanaan yang sistematis dan matang. Dan saya yakin rekan-rekan semuanya bisa melakukan hal yang sama. Kami tidak pernah meragukan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan ke depan inovasi-inovasi ya dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat ditingkatkan. Ya, khususnya inovasi berbasiskan pada ICT, Information Communication Technology ya, atau berbasiskan pada aplikasi di internet. Saya yakin bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan KPU Provinsi Jawa Barat memohon maaf apabila ada kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Idham Holik yang sudah menutup acara penghargaan tahunan pengelolaan PPID, RPP, website sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat selalu, sampai bertemu tahun 2022. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mau berfoto bersama semua? Oke.
KPU melayani. KPU melayani di dada masing-masing. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting kita dan kami izin untuk menutup media daring Zoom meeting kami. Salam.